Computer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa itu risiko likuiditas dan lain sebagainya. Next slide. Oke, pertama-tama terima kasih atas Pak Sparta, atas waktunya. Perkenalkan, kami kelompok 5 yaitu beranggotakan 3 orang. Saya sendiri yaitu Sarana Syuamira dengan NIM 202212 111018 dan teman saya. Saya Marisa Desminda Roza dengan NIM 2022 12 11 027. Lalu saya Abraham Reinhard Lapondu dengan NIM 2022 12 11 012. Oke, boleh next slide. Oke, ini risiko likuiditas. Nah, pendahuluannya yaitu risiko likuiditas ini tuh adalah risiko yang terjadi ketika suatu lembaga keuangan atau perusahaan ini tidak punya aset yang cukup, yang liquid, seperti kas atau aset yang mudah dijual untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, risiko ini tuh dapat menyebabkan gangguan operasional, biaya tambahan, atau bahkan kebangkrutan jika tidak dikelola dengan baik. Boleh next slide. Nah, dalam konteks ini tuh perbankan dan lembaga keuangan risiko likuiditas itu sangat-sangat penting banget karena bank itu kan beroperasi dengan meminjam dana dalam jangka pendek seperti dari simpanan nasabah dan juga menginvestasikannya dalam aset jangka panjang seperti pinjaman dan obligasi. Nah, jika banyak nasabah yang menarik dananya secara bersamaan, atau jika bank tidak dapat memperoleh pendanaan tambahan, maka bank bisa mengalami krisis likuiditas. Jadi itu contohnya kayak misalnya nih para nasabah Bank Mandiri, para nasabah Bank Mandiri mengambil uang secara bersamaan di ATM. Nah, itu Bank Mandiri itu bisa mengalami krisis likuiditas. Boleh next slide? Oke, selanjutnya ini maaf, selanjutnya ini apa aja sih penyebab risiko likuiditas ini? Nah, risiko likuiditas ini tuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Nah, yang pertama itu ada ketidaksesuaian jangka waktu aset dan kewajiban. Nah, artinya ini tuh bank atau perusahaan seringkali memiliki aset dalam bentuk investasi jangka panjang. Nah, seperti pinjaman ataupun juga properti. Tetapi memiliki kewajiban jangka pendek seperti simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Nah, jika saat ini tidak dapat segera dikonversikan menjadi kas saat dibutuhkan, maka perusahaan ini tuh akan mengalami kesulitan likuiditas. Nah, ada juga penarikan dana secara mendadak oleh nasabah atau bank run. Nah, jika terjadi kepanikan di kalangan nasabah, mereka mungkin akan menarik dananya secara besar-besaran dari bank.
Nah, hal ini nih dapat menyebabkan bank kehabisan dana tunai meskipun bank memiliki banyak aset non-liquid. Nah, contohnya yang seperti kasus terbaru, yaitu bank-bank, nah para nasabah di bank BUMN itu rata-rata menarik dananya dari bank BUMN ke bank swasta dikarenakan adanya eh, danan dan bank Danantara. Nah, selanjutnya juga ada gangguan di pasar keuangan, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil, terus juga suku bunganya yang meningkat tajam, ataupun juga krisis keuangan global dapat mengurangi eh, mengurangi ketersediaan pendanaan. Nah, dan juga ini tuh dalam situasi ini tuh bank dan perusahaan ini tuh mungkin kesulitan mendapatkan dana tambahan dari pasar. Nah, selanjutnya ada turunnya kepercayaan investor. Nah, jika investor atau nasabah meragukan stabilitas suatu lembaga keuangan, nah jika investor atau nasabah meragukan stabilitas suatu lembaga keuangan, mereka nih mungkin menarik dana mereka atau berhenti berinvestasi. Hal ini tuh dapat juga memperburuk krisis likuiditas, terutama jika lembaga tersebut bergantung pada pendanaan eksternal. Ada juga regulasi dan persyaratan modal yang ketat. Otoritas keuangan ini tuh sering banget menetapkan batasan terhadap risiko likuiditas dan modal yang harus dipatuhi oleh bank dan lembaga keuangan. Nah, jika lembaga tidak dapat memenuhi persyaratan ini, mereka nih mungkin harus mencari dana tambahan dengan cepat yang dapat meningkatkan risiko likuiditas mereka. Boleh next slide. Nah, sekarang ini di next slide ada risiko likuiditas pada lembaga depositori. Apa sih itu? Nah, ini tuh risiko yang terjadi ini. Yang pertama itu risiko likuiditas, maaf, risiko likuiditas di sisi kewajiban, ataupun juga dalam bahasa Inggrisnya itu liability side liquidity risk. Nah, resiko ini tuh terjadi ketika bank atau lembaga keuangan mengalami tekanan dari berbagai sisi, yaitu contohnya itu sisi kewajiban. Nah, misalnya yang tadi disebutkan di awal, yaitu penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah atau yang bisa disebut bank run, dan juga kesulitan mendapatkan pendanaan baru dari pasar modal ataupun antar bank. Nah, dan juga ada peningkatan suku bunga pinjaman yang membuat pendanaan menjadi lebih mahal. Nah, jika bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, mereka nih mungkin harus menjual aset mereka dengan harga murah ataupun mencari pinjaman darurat dengan biaya yang tinggi. Nah, selanjutnya ini ada risiko likuiditas di sisi aset atau asset side liquidity risk. Nah, risiko ini tuh terjadi ketika aset yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan ini tuh tidak dapat segera dikonversi menjadi kas tanpa mengalami kerugian yang besar. Contohnya, yang pertama itu ada pinjaman macet. Nah, yang tidak dapat segera ditarik kembali. Ada juga obligasi atau surat berharga yang nilainya tuh turun drastis di pasar. Dan juga investasi dalam aset jangka panjang seperti properti yang sulit dijual dengan cepat, dan juga jika bank memiliki terlalu banyak aset non-liquid, mereka nih bakal kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dana mendadaknya.
Boleh next slide. Selanjutnya, ada bagian mengukur risiko likuiditas pada lembaga depositori. Nah, untuk mengelola risiko likuiditas, lembaga keuangan ini tuh harus menggunakan berbagai metode pengukuran dan strategi mitigasi. Nah, berikut nih adalah beberapa cara. Saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengukur risiko likuiditas. Yang pertama itu bisa dengan cara liquidity coverage ratio atau juga bisa disebut LCR, yaitu mengukur apakah bank memiliki cukup aset liquid yang berkualitas tinggi untuk bertahan dalam tekanan likuiditas selama 30 hari. Nah, ada juga sebenarnya tuh regulasi internasional ini tuh seperti Basel III yang menetapkan standar minimum untuk LCR. LCR-nya itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu bisa juga diukur dengan Net Stable Funding Ratio atau juga bisa disebut NSFR, yaitu mengukur apakah bank ini tuh memiliki pendanaan jangka panjang yang cukup untuk mendukung asetnya dan juga mencegah ketidaksesuaian jangka waktu dan aset kewajiban yang berlebihan. Selanjutnya juga ada loan to deposit ratio atau juga bisa disebut LDR, yaitu mengukur seberapa besar dana pinjaman dibandingkan dengan simpanan yang dimiliki oleh bank. Nah, jika rasio itu terlalu tinggi, berarti bank bergantung kepada pinjaman eksternal yang lebih beresiko. Dan juga bisa diukurnya itu gap analysis, yaitu menganalisis kesenjangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar dalam berbagai jangka waktu. Nah, jika ada ketidakseimbangan besar, bank perlu mencari strategi untuk mengatasi potensi kekurangan likuiditasnya. Boleh di next slide. Oke, thank you. Selanjutnya ada strategi manajemen risiko likuiditas. Nah, untuk mengurangi risiko likuiditas bank dan beberapa perusahaan dapat menerapkan berbagai cara atau strategi. Nah, apa aja sih strateginya? Yang pertama, menjaga cadangan likuiditas, yang artinya tuh memastikan ada cukup kas dan aset liquid dalam neraca untuk menghadapi kejutan likuiditas. Ada juga diversifikasi sumber pendanaan, yaitu artinya tuh tidak bergantung pada satu sumber pendanaan, tetapi mencari dana dari berbagai sumber seperti simpanan, nasabah, obligasi, dan juga pinjaman antar bank. Ada juga meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi keuangan dari komunikasi yang baik dengan nasabah, serta investor dapat mencegah kepanikan yang menyebabkan bank run. Ada juga memantau dan mengelola risiko secara proaktif. Nah, ini tuh menggunakan sistem pemantauan risiko likuiditas yang dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal. Ada juga bekerja sama dengan bank sentral atau lender of last resort, yang artinya nih dalam situasi darurat, bank nih dapat meminta bantuan dari bank sentral untuk mendapatkan pinjaman darurat guna mengatasi krisis likuiditas. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil di bagian yang saya jelaskan itu, sebenarnya tuh risiko likuiditas ini tuh adalah tantangan yang besar bagi lembaga keuangan, terutama bank. Jika tidak dikelola dengan baik,
risiko ini tuh dapat menyebabkan gangguan operasional dan juga bisa bank mengalami kebangkrutan. Nah, oleh karena itu, penting bagi bank untuk menerapkan strategi pengelolaan risiko likuiditas yang efektif, termasuk untuk menjaga cadangan likuiditas, mendiversifikasi sumber pendanaan, dan juga menerapkan regulasi dan metode pengukuran yang ketat. Nah, saya ingin memberi beberapa contoh mungkin ya, contoh kasus yang dialami oleh risiko likuiditas. Yang pertama ini tuh ada krisis likuiditas Lehman Brothers yang di tahun 2008. Nah, latar belakangnya kasus ini tuh Lehman Brothers ini tuh salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang mengalami kebangkrutan pada tahun sekitar 2008 karena krisis keuangan global yang besar. Nah, apa sih penyebabnya nih dari kasus ini? Nah, penyebab risiko likuiditasnya itu tuh investasi besar dalam aset non-liquid, karena tuh Lehman Brothers ini tuh memiliki portofolio besar dalam sekuritas berbasis hipotek atau juga bisa disebut mortgage-backed securities. Ketika pasar properti jatuh, terus juga nilai asetnya merosot dan tidak dapat dijual dengan harga yang wajar. Nah, ada juga nih ketergantungan pada pendanaan jangka pendek. Bank ini tuh sangat bergantung pada pendanaan jangka pendek seperti commercial paper dan pinjaman antar bank. Ketika investor kehilangan kepercayaan, maka nih berhenti memberikan pinjaman. Dan juga penyebabnya ini juga dari panik di pasar keuangan. Nah, karena exposure-nya tinggi terhadap aset yang beresiko, investor nih dan kreditur mulai menarik dana mereka yang menyebabkan krisis likuiditas. Maaf. Dampak dari kasus ini tuh Lehman Brothers nih gagal mendapatkan dana tambahan dan tidak dapat membayar kewajibannya. Terus juga pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan bailout sehingga bank ini tuh bangkrut di tahun saat mereka mendapatkan masalah itu tahun 2008. Nah, kebangkrutan ini tuh benar-benar memicu efek domino dalam sistem keuangan global dan juga menyebabkan resesi yang besar. Nah, ada juga nih kasus nyata. Kasus selanjutnya nih di Indonesia. Tadi kan di Amerika Serikat kan. Nah, sekarang ini tuh Bank Senturi. Masih juga di tahun 2008. Nah, latar belakangnya ini tuh Bank Senturi-nya ini tuh Bank Senturi kan adalah bank di Indonesia nih yang mengalami krisis likuiditas pada tahun 2008 hingga akhirnya nih diambil alih oleh pemerintah melalui LPS, yaitu bisa disebut juga lembaga pinjam simpanan, kepanjangan dari LPS. Nah, apa aja sih penyebab risiko likuiditasnya ini tuh? Yang pertama ini ketidaksesuaian aset dan kewajiban. Jadi tuh Bank Senturi ini memiliki aset dalam bentuknya surat berharga yang sulit dicairkan dengan cepat. Nah, sementara banyak banget nih nasabah menarik dana mereka dalam jumlah yang besar. Terus adanya kasus fraud dan mismanagement. Manajemen bank diketahui melakukan praktik yang meragukan seperti pemberian kredit yang tidak sehat dan pelanggaran regulasi. Ada juga krisis kepercayaan nasabah. Ketika rumor tentang masalah keuangan bank menyebar, bank nasabah ini menarik simpanannya dan juga memperparah krisis likuiditas yang dialami oleh Bank Senturi tahun 2008. Nah, dampaknya apa aja sih dampak dari kasus ini tuh apa?
Nah, dampak dari kasus ini tuh Bank Sentorini tuh mengalami krisis likuiditas yang parah dan membutuhkan dana talangan atau bisa disebut juga bailout dari pemerintah sekitar 6,7 triliunan di tahun 2008. Mungkin di tahun 2025 tuh udah sampai 10-an ya. Karena adanya apa? Dolar kan setiap tahun naik. eh nah, akhirnya nih oleh karena itu bank ini tuh sebenarnya akhirnya diambil alih oleh LPS dan juga diubah menjadi Bank Mutiara namanya sekarang. Sebelum akhirnya dijual lagi nih kepada investor asing. Eh, Mungkin untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Marisa Jasmine Daroza. Saya persilahkan, terima kasih. Oke, terima kasih Sarah. Oke, jadi aku mau ngejelasin tentang new liquidity implement by the Bank for International Settlement atau disingkat dengan BIS. Bank International Settlement, BIS itu adalah organisasi internasional yang didirikan untuk mendukung kerjasama antara bank sentral di seluruh dunia. BIS itu berperan penting dalam menetapkan standar regulasi perbankan global, terutama dalam manajemen risiko, termasuk juga risiko likuiditas. Nah, untuk mengatasi risiko likuiditas, BIS itu telah mengembangkan dan menerapkan beberapa langkah baru yang sebagian besar dimasukkan dalam kerangka Basel III, yaitu seperangkat regulasi perbankan yang bertujuan meningkatkan stabilitas sistem keuangan global. Beberapa langkah penting yang diterapkan oleh BIS atau Bank for International Settlement dalam mengukur dan mengelola likuiditas itu meliputi tiga, yaitu Liquidity Coverage Ratio atau disingkat LCR. Yang kedua itu ada Net Stable Funding Ratio atau bisa disingkat dengan NSFR. Dan yang terakhir itu adalah Stress Testing and Recovery Planning. Jadi untuk liquidity coverage ratio itu tuh LCR itu dirancang untuk memastikan bahwa bank itu aset liquid yang cukup untuk bertahan dalam skenario tekanan keuangan selama 30 hari ke depan. Lalu bank itu diwajibkan memiliki aset liquid yang berkualitas tinggi atau high quality liquid asset atau disingkat HQLA yang mencakup uang tunai, obligasi pemerintah dan aset lain yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai tanpa kerugian besar. Lalu formula LCR itu adalah High Quality Liquid Asset atau HQLA dibagi total net cash outflow dalam 30 hari ke depan, lalu dikali dengan 100%. Nah, penjelasan komponennya itu adalah High Quality Liquid Asset atau HQLA itu aset liquid berkualitas tinggi yang mudah diuangkan tanpa kehilangan nilai signifikan seperti surat pemerintah, surat utang pemerintah dan aset liquid lainnya yang memenuhi syarat. Lalu ada total net cash outflow itu adalah perkiraan arus kas keluar bersih dalam 30 hari ke depan dihitung berdasarkan skenario stres yang ditetapkan oleh regulator. Lalu ada syarat kepatuhan itu regulasi Basel III itu
persyaratan R itu lebih besar 100%, yang berarti bank itu harus memiliki aset liquid yang berkualitas tinggi, yang cukup untuk menutupi arus kas keluar bersih dalam kondisi stres selama 30 hari. Seperti itu. Lalu yang kedua ada net stable funding ratio. Itu NSFR itu bertujuan untuk memastikan bahwa bank itu memiliki em, struktur pendanaan yang stabil dalam jangka panjang. Lalu di sini ada formulanya juga. Formula NSFR itu adalah stable funding yang tersedia dibagi stable funding yang dibutuhkan lalu dikali dengan 100%. Stable funding yang tersedia itu atau bisa disebut dengan ASF atau Available Stable Funding itu mencakup ekuitas, kewajiban jangka panjang, dan sebagian besar kewajiban jangka pendek yang dianggap stabil. Lalu ada stable funding yang dibutuhkan atau disebut dengan RSF atau required stable funding itu dihitung berdasarkan aset yang dimiliki oleh bank dengan bobot tertentu sesuai dengan stabilitas pendanaannya seperti itu. Lalu NSFR itu digunakan dalam regulasi perbankan untuk memastikan bank memiliki sumber pendanaan jangka panjang yang memadai untuk mendukung asetnya. Oke, yang terakhir itu ada stress testing dan recovery planning. Stress testing itu adalah metode yang digunakan untuk menguji ketahanan bank dalam menghadapi berbagai skenario krisis, seperti resesi ekonomi, lonjakan inflasi, atau krisis likuiditas. Kalau misalnya recovery planning itu adalah strategi yang disusun oleh bank untuk menghadapi menghadapi kondisi keuangan yang memburuk dan menghindari kebangkrutan seperti itu. Lalu di sini ada liquidity planning, itu adalah perencanaan likuiditas, yaitu proses yang dilakukan oleh bank dan institusi keuangan untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup dana untuk mewajibkan keuangan mereka dalam berbagai kondisi ekonomi seperti itu. Lalu di liquidity planning atau perencanaan likuiditas itu ada komponen komponen utama dalam perencanaan likuiditas, yaitu yang pertama itu adalah identifikasi sumber likuiditas. Yang kedua adalah diversifikasi pendanaan. Yang ketiga itu ada manajemen arus kas atau cash flow management. Yang keempat itu ada penyediaan cadangan likuiditas. Dan yang terakhir itu ada stress testing dan simulasi krisis. Jadi penjelasan identifikasi sumber likuiditas itu adalah bank itu harus mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber pendanaan seperti simpanan nasabah, penerbitan obligasi, dan pinjaman dari bank sentral. Itu. Kalau untuk diversifikasi pendanaan itu em, ketergantungan pada satu sumber pendanaan itu dapat meningkatkan risiko likuiditas. Oleh karena itu, bank harus mendiversifikasi sumber pendanaannya untuk mengurangi risiko. Lalu di sini yang ketiga itu ada manajemen arus kas atau cash flow management. Itu bank itu perlu memantau arus kas masuk dan keluar secara real time untuk menghindari kesenjangan likuiditas. Lalu yang keempat itu adalah
penyediaan cadangan likuiditas. Bank harus memiliki aset likuid yang cukup untuk digunakan dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir itu adalah stress testing dan simulasi krisis. Itu bank itu tuh perlu melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi untuk memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi krisis likuiditas seperti itu. Lalu di sini ada liquidity risk, unexpected deposit drains, and bank runs. Nah, di sini tuh risiko likuiditas itu adalah risiko yang terjadi ketika sebuah bank itu tidak memiliki cukup dana atau aset likuid untuk memenuhi kewajibannya agar tepat waktu tanpa harus mengalami kerugian signifikan seperti itu. Risiko ini tuh bisa bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penarikan dana besar-besaran oleh oleh nasabah atau bisa disebut dengan deposit drains dan bank run seperti itu. Lalu di sini tuh ada empat ada empat unexpected deposit drain and bank runs. Jadi yang pertama itu ada unexpected deposit drains atau penarikan simpanan yang tidak terduga. Yang kedua itu ada bank runs, itu adalah rush penarikan dana oleh nasabah secara masif. Dan yang ketiga itu ada dampak bank runs dan krisis likuiditas. Dan yang terakhir itu ada solusi untuk mengatasi risiko likuiditas dan bank run. Jadi penjelasan yang unexpected deposit drains atau penarikan simpanan tak terduga itu terjadi ketika nasabah atau investor itu tuh secara tiba-tiba menarik dana mereka dalam jumlah besar dari bank sehingga mengurangi cadangan likuiditas bank secara drastis. Lalu yang kedua itu ada penyebab utama deposit drains. Penyebab utama deposit drains itu ada tiga, yaitu yang pertama itu adalah ketidakpercayaan terhadap stabilitas bank. Jadi jika nasabah merugikan kesehatan finansial bank, mereka itu akan menarik dana mereka untuk menghindari risiko kehilangan uang. Yang kedua itu ada krisis ekonomi atau politik. Itu adalah situasi seperti inflasi tinggi, resesi, atau ketidakstabilan politik dapat mendorong nasabah menarik menarik dana mereka dari bank. Lalu yang ketiga itu ada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Misalnya itu pembatasan penarikan dana atau perubahan aturan perbankan yang mempengaruhi kepercayaan nasabah seperti itu. Lalu di sini ada bank runs atau rush penarikan dana oleh nasabah secara masif. Itu bank run itu tuh terjadi ketika banyak nasabah secara bersamaan menarik uang karena karena mereka itu takut bank itu akan mengalami kebangkrutan. Akibatnya, bank itu kehabisan likuiditas karena tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi semua permintaan penarikan. Contoh terkenal dalam sejarah itu contoh terkenal dalam sejarah bank run itu adalah yang pertama adalah Great Depression, itu ada di tahun 1929. Itu gelombang bank run-nya itu menyebabkan runtuhnya banyak bank di Amerika Serikat. Lalu yang kedua itu ada krisis keuangan tahun 2008. Bank seperti Lehman Brothers itu mengalami krisis likuiditas yang berujung pada kebangkrutan. Lalu yang ketiga itu ada dampak bank run dan krisis likuiditas.
itu jika bank tidak mampu menangani penarikan dana dalam jumlah besar, mereka itu bisa menjual aset dengan harga diskon, itu menyebabkan kerugian besar, lalu mengurangi pemberian kredit, itu berdampak juga berdampak negatif pada perekonomian. Lalu eh, yang ketiga itu adalah mengalami kebangkrutan, itu dapat memicu efek domino ke bank lain seperti itu. Lalu solusi untuk mengatasi risiko likuiditas dan bank run itu adalah em, penjaminan simpanan oleh pemerintah seperti itu. Jadi banyak negara yang memiliki lembaga penjaminan simpanan seperti lembaga penjamin simpanan atau bisa disebut juga LPS di Indonesia yang menjamin dana nasabah hingga batas tertentu agar mereka tidak panik menarik simpanannya. Lalu ada dukungan likuiditas darurat dari bank sentral. Bank sentral itu tuh dapat memberikan pinjaman likuiditas darurat atau bahasa Inggrisnya itu adalah lender of last resort, itu untuk membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas sementara. Lalu ada kebijakan moneter dan intervensi pemerintah. Itu adalah bank sentral itu dapat menurunkan suku bunga atau melakukan operasi pasar terbuka untuk meningkatkan likuiditas dan sistem keuangan seperti itu. Lalu ada juga komunikasi yang jelas dan transparan. Itu bank itu harus menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah dan investor untuk mencegah kepanikan yang tidak perlu seperti itu. Lalu di sini itu kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan saya itu risiko likuiditas itu merupakan tantangan besar bagi perbankan dan dapat menimbulkan krisis sistemik jika tidak dikelola dengan baik seperti itu. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti Basel III atau perencanaan likuiditas yang ketat dan intervensi bank sentral itu tuh sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan seperti itu. Itu juga harus meningkatkan strategi mereka dalam menghadapi tantangan seperti deposit range atau bank runs untuk mencegah kebangkrutan dan jaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan seperti itu. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rain. Rain masih di mute. Rain boleh di unmute Rain. Rain tuh unmute. Thank you. Tes. Oke, maaf. Lupa saya mute. Baik, berikutnya mohon tunggu. Oke, berikutnya ini mengenai bank runs atau bank runs
atau dalam kurung eh, rush penarikan dana di bank. Bank run terjadi ketika banyak nasabah menarik dana mereka secara bersamaan karena kan ketidakpercayaan eh, nasabah terhadap solvabilitas bank. Hal ini tuh bisa menyebabkan kebangkrutan bank, maaf, karena mereka tidak memiliki cukup uang tunai untuk memenuhi semua permintaan penarikan. Eh, Gambarannya itu adalah seperti eh, pada umumnya bank itu kan liquid ya. Jadi uang yang masuk dan keluar di bank itu tuh eh, sangat-sangat liquid, sangat-sangat dinamis. Dan ada kalanya eh, ketika ketika bank, ada kalanya ketika nasabah, banyak nasabah, nggak cuma satu atau dua, banyak nasabah menarik uangnya secara bersamaan dalam jumlah yang banyak. Hal ini tuh bisa mempengaruhi bank sangat banyak karena pada saat itu bisa jadi ada masa atau fase di mana bank tidak mampu menuruti permintaan nasabah dalam memberikan uangnya kembali atau bisa dibilang dalam mengembalikan uang dari nasabah. Sehingga eh, hal ini sangat mempengaruhi bank. Beberapa contohnya itu ya bisa dilihat dari yang ada di tulisan di PPT, yakni bisa terjadi karena ketidakpercayaan nasabah terhadap solvabilitas bank. Gitu. Hal ini juga jadinya kan menyebabkan bank itu jadi kebangkrutan gitu, karena tidak memenuhi uh, cukup uang tunai untuk memenuhi semua permintaan penarikan. Begitu. Baik, uh, itu PPT mengenai bank runs, rush penarikan penarikan dana di bank. Next. Oke. Masih kelanjutan dari PPT sebelumnya, yakni bank runs atau rush penarikan dana di bank. Di sini bisa kita lihat bahwa eh, penyebab terjadinya bank runs ini bisa dilihat dari di PPT ada bisa dari krisis keuangan dari bank, baik dari banknya telah melakukan, sorry maaf, jadi bisa dilihat dari bank, eh, jadi ketika bank melakukan kesalahan, yakni kesalahan yang menimbulkan kerugian, maka itu bisa disebutkan sebagai krisis keuangan dari bank tersendiri. Sehingga itu bisa dibilang salah satu penyebabnya. Lalu kedua itu ada rumor negatif gitu atau kebangkrutan institusi lain yang terkait. Jadi contoh anak perusahaan dari bank tersebut bangkrut, hal itu berefek kepada perusahaan atau bank utamanya. Eh, untuk dampak dari bank runs atau rush penarikan dana di bank itu adalah bank bisa kehabisan uang tunai dan sorry dan mengalami kebangkrutan jika tidak ada intervensi. Baik, itu untuk penyebab dan dampaknya. Untuk solusinya itu bisa dilihat dari PPT, Federal Reserve
atau bank sentral biasanya menyediakan likuiditas melalui discount window dan asuransi deposito seperti FDIC atau FDIC, yakni Federal Deposit Insurance Corporation, yang dimana ia membantu meredam. Ini kekat, sisanya ada di next slide, tolong next slide. Coba sebelumnya slide-nya. Sebelumnya lagi. Oke, di depannya lagi. Ya, oke. Eh, Next slide. Oke. Eh, Berikutnya eh, ada the discount windows atau jendela diskonto. Eh, ini tuh adalah fasilitas pinjaman darurat yang disediakan oleh bank sentral untuk membantu bank yang mengalami kurangan likuiditas. Fungsi dari eh, jendela diskonto ini adalah untuk memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan tertentu untuk mencegah kebangkrutan. Lalu kekurangannya adalah bank yang terlalu sering menggunakan fasilitas ini bisa dianggap bermasalah oleh regulator dan investor. Jadi eh, jendela diskonto ini PPT-nya hilang. Dek Sarah Oh apa iya, Dek Marisa? sebentar. Saya Marisa. Ini Baik, deh. Wait, sebentar. Oh, oke. Halo Marisa. Marisa, tolong share screen lagi ya. Thank you. mohon maaf ada kesalahan teknis. Tolong ditunggu. Oke, baik. Sudah benar. Ini udah kelihatan ya PPT-nya, Marisa. Baik, oke. Untuk discount window atau jendela diskonto, mohon maaf. Ini tunggu. Oke, untuk the discount window atau jendela diskonto, ini adalah fasilitas pinjaman darurat yang disediakan oleh bank sentral untuk membantu bank yang mengalami kekurangan likuiditas. Fungsinya yakni memberikan pinjaman jangka pendek dengan jaminan tertentu untuk mencegah kebangkrutan.
Kekurangannya, bank ini yang terlalu sering menggunakan fasilitas ini bisa dianggap jelek. Next slide. Oke, berikutnya kita ada deposit insurance and liquidity risk at other financial institutions. Ini adalah asuransi deposito yang seperti FDIC di AS di Amerika Serikat atau LPS di Indonesia. Jadi dia semacam lembaga penjamin simpanan begitu. Tugas dan lembaga ini itu yakni untuk melindungi simpanan nasabah hingga batas tertentu, sehingga ini membantu mengurangi risiko bank run gitu. Untuk lembaga keuangan lain, risiko likuiditas tetap menjadi tantangan. Meskipun mereka tidak memiliki rekening giro seperti bank, maaf, berikut cara mereka menghadapinya. Next, A. Life Insurance Companies atau perusahaan asuransi jiwa. Menghadapi risiko likuiditas saat pemegang polis menarik dana lebih cepat dari perkiraan. Lalu, asuransi jiwa ini memiliki investasi jangka panjang, obligasi, saham, dan real estate yang sulit dicairkan dalam keadaan darurat. Lalu, eh, perusahaan asuransi jiwa ini mengatasi risiko dengan cash buffers dan penyesuaian premi atau polis. Boleh next slide. Tunggu sebentar. Baik. B. Property Casualty Insurer atau asuransi properti dan kerugian. Poin pertama adalah mengalami tekanan likuiditas saat ada klaim besar, misalnya bencana alam. Lalu, pada poin kedua, yakni memiliki investasi jangka pendek dan mekanisme reasuransi untuk menjaga likuiditas. Gitu. Jadi, property casualty insurers ini atau asuransi properti dan kerugian itu punya semacam investasi jangka yang pendek serta mekanisme reasuransi untuk menjaga kualitas likuiditas. Namun ia juga mengalami tekanan likuiditas apabila ada klaim besar, contoh bencana alam. Karena uh, properti ini, sorry, karena asuransi properti ini uh, skala nilainya cukup besar, sehingga apabila ada bencana alam, maka tekanan likuiditasnya cukup besar. Apalagi bencana alam tidak hanya mengancam 1, 2, 3 bangunan, namun bisa mengancam satu kota, daerah, kabupaten, maupun provinsi. Next slide. Sebentar.
Eh, sorry. Baik. Berikutnya yang C, ini ada investment funds atau reksadana, hedge funds, dan lain-lain. Poin pertama ialah ia menghadapi risiko likuiditas saat investor menarik besar-besaran, melakukan penarikan besar-besaran. Jadi investment funds atau uh, reksadana, hedge fund, dan lain-lain ini menghadapi risiko likuiditas saat investor melakukan penarikan besar-besaran. Yang kedua, dari contohnya ada dari mutual funds, risikonya ialah dia bisa terkena dampak jika terlalu banyak investor menarik dana sekaligus. Jadi ini merupakan risiko dari mutual funds ya, gitu. Lalu berikutnya ada hedge funds. Jadi hedge Rain putus-putus. Oh, makanya sekalinya jaringan Rain kurang bagus. Nggak ada suaranya juga. Nggak ada suaranya, Rain. Oke, nggak ada suaranya. Mungkin bisa aku. tes tes. Halo. Oke, ada, aman-aman. Baik. Maaf, saya posisi lagi di kampus, memakai WiFi IBS dan lagi di lobi. Mohon maaf apabila jelek karena saya pakai WiFi IBS cukup lemot di sini. Jadi mohon maaf, sangat lemot banget. Oke, baik, akan kita bahas yang untuk investment funds atau reksadana, hedge funds, dan lain-lain. Maaf, saya tadi kurang tahu sinyalnya putus dari kapan, jadi akan bahas slide sini lagi. Jadi, dia menghadapi eh, risiko likuiditas saat investor melakukan penarikan besar-besaran. Gitu. Jadi, itulah risiko dari investment fund sendiri. Lalu berikutnya ada mutual funds, yang dimana ini risiko dari mutual funds, yaitu bisa terkena dampak juga bila terlalu banyak investor menaruh dana sekaligus. Jadi lebih ke reksadana ya, gitu. Lalu berikutnya ada hedge hedge funds. Sorry, ini susah sebutnya. Hedge funds. Di sini resikonya itu ya biasanya ia memiliki aturan ketat untuk pembatasan penarikan gitu. Jadi hedge itu diambil dari kata edge atau ed, edg, edg, edge gitu, yang artinya merupakan tepian gitu. Jadi layak tepi ya itu tuh menandakan bahwa batasan gitu atau ujung. Jadi ini tuh biasanya
hedge funds ini tuh punya aturan ketat untuk membatasi penarikan gitu. Lalu eh, untuk mengatasi risiko ini juga bisa dengan melakukan gating provisions ya, atau pembatasan penarikan, atau memiliki aset liquid tinggi gitu. Eh, jadi untuk ini bank runs ini simpelnya salah satu tadi yang sudah dijelaskan, tantangan dia adalah dari eh, tantangan dia itu adalah dari segi nasabah ada, dari segi investor ada, baik internal atau eksternal pun tantangannya ada. Dan salah satu penyelesaiannya bisa melakukan hedge funds ini, yang dimana pada penarikannya itu bisa dibatasi limitnya. Contohnya itu kayak transfer ya, kalau pakai BI Fast, atau ya contohnya pakai BI Fast itu kan ada limitnya ya, sampai kalau nggak salah 10 juta per hari atau per transaksi gitu. Jadi pembatasan limit ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perusahaan atau bank agar ia tetap stabil dan aman dan lancar. Kurang lebih begitu. Next slide. Nah, sebelum ditutup, pertama terima kasih untuk Ren dan Marisa. Nah, aku mau ngasih kesimpulan tentang seluruh slide ini, yaitu resiko likuiditas itu ini terjadi ketika perusahaan atau bank tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang bisa menyebabkan gangguan operasional sehingga menyebabkan kebangkrutan. Nah, penyebabnya ini tuh termasuk ketidaksesuaian aset dan juga kewajibannya. Nah, penarikan dana besar-besaran serta ketidakstabilan pasar. Nah, untuk mengatasinya ini digunakan beberapa strategi seperti menjaga cadangan likuiditas, diversifikasi sumber pendanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti BIS 3. Nah, bank sentral dan asuransi ini tuh deposito juga berperan dalam menekankan dampak krisis likuiditas. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih atas Rain dan Marisa dan juga Pak Sparta atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.